Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakinah, NIM 1914282 dari jurusan Perbankan Syariah semester 4 kelas C. Baiklah, saya akan menjelaskan jurnal tentang perkembangan lembaga keuangan syariah pada tahun 2019 dan 2020. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang perkembangan dalam lembaga keuangan syariah atau pertumbuhan keuangan syariah pada tahun 2019 dan 2020, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang perkembangan perbankan syariah itu dan juga lembaga keuangannya. Yang pertama yaitu perkembangan perbankan syariah sudah mulai berkembang di Indonesia, yang mana pemerintah Indonesia ingin berencana akan menerapkan sistem layanan bagi hasil di dalam penkreditan yang merupakan pertama yaitu tentang perkembangan perbankan syariah sudah mulai berkembang di Indonesia, yang mana pemerintah Indonesia ingin berencana akan menerapkan sistem layanan bagi hasil di dalam pengkreditan yang merupakan sebuah konsep dari perbankan syariah itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu pengertian dari lembaga keuangan syariah. Menurut SK Menkeu RI nomor 792, lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya melakukan menghimpun dana, penyaluran dana kepada masyarakat, terutama dalam membiayai investasi perusahaan. Yaitu selanjutnya laporan perkembangan keuangan syariah pada tahun 2019. Ada beberapa bagian dalam perkembangan keuangan syariah pada tahun 2019 ini. Di antaranya yang pertama yaitu ada sektor industri keuangan non-bank atau IKNB syariah. Mengalami pertumbuhan sampai pada tahun 2019 mencapai 106,019 miliar. Yang kedua yaitu asuransi syariah. Asuransi syariah ini pada tahun 2018 sampai 2019 mengalami pertumbuhan sebesar 9,26% dari jumlah rupiah 41.915 miliar, sedangkan pada tahun 2018 menjadi 45,795 miliar pada tahun 2019. Dan yang ketiga yaitu ada lembaga pembiayaan syariah berdasarkan laporan tahun 2019, di mana total aset lembaga pembiayaan ini pada tahun 2019 sebesar 196 miliar yang terdiri dari aset perusahaan pembiayaan syariah sebesar 20.016 miliar atau 73,6% aset perusahaan modal Ventura. Dan selanjutnya yaitu ada dana pensiun syariah. Nah, pada dana pensiun syariah ini mengalami penurunan dalam pertumbuhan sebanyak 304.093 peserta atau menurun sebesar 62,3% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dan yang kelima ada lembaga keuangan khusus syariah pada tahun 2019. Pada nilai tersebut mengalami pertumbuhan juga sebesar 62% atau sebesar 48,8 miliar bila dibandingkan dengan nilai aset sebelumnya, yaitu pada tahun 2018. Selanjutnya yaitu laporan keuangan pada tahun 2020. Pada tahun 2020 ini laporan keuangan dapat pengakuan yang signifikan dari dunia internasional, yaitu pada tahun 2020 ini merebaknya pandemi COVID-19 memberikan dampak bagi kinerja ekonomi dan keuangan syariah baik global maupun domestik. Nah, pada tahun 2020 ini keuangan syariah global terkontraksi sebesar min 8,1% sehingga mencapai 1,86 triliun dolar
AS dari 2,02 triliun dolar AS pada tahun 2019. Penurunan keuangan ini sangat menurun sekali di tahun 2020 dikarenakannya dampak pandemi COVID-19, yaitu dalam grafik yang saya lihat dari gambar, yaitu jumlah penduduk miskin di Indonesia yang sebelumnya terus menurun dan kini meningkat tajam di tahun 2020 dengan pertumbuhan mencapai 11,2%. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya paparkan mengenai jurnal perkembangan lembaga keuangan syariah pada tahun 2019 dan 2020. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.